Bisa salam sekarang dari sabun sampai Maluku dan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam diskusi. Jadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan, dan Petrus mengatakan dalam Petrus 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Wow, haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Setiap orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 itu Paulus katakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menolong kita di malam ini. Dalam peralatan kita, biarlah kita rilekskan hati kita untuk terus cinta kepada firman, cinta kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah. Saya akan membacakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dalam bahasa aslinya. Oleh karpos tu pneumatos estinagati hara irini makrotimia Christotes agatosini pistis protes engratia kataton tuton uk estin nomos, ya. Jadi buah-buah roh adalah kasih, sukacita, irini, ya, damai sejahtera, makrotimia, panjang sabar, Christotes, kemurahan, agatus ini kebaikan, pistis, iman, protes, kelemah lembutan, engratia, pengendalian diri. Jadi hal-hal yang serupa dengan ini tidak ada hukum yang menentang, ya, tidak ada hukum yang menentang. Kalau dalam terang tidak ada hukum yang dapat melawan hal-hal demikian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan yang saya akan soroti adalah Kristotis. Kristotis, ya, Kristotis. Itu kita, ya. Kadang-kala ya, kita sudah terbiasa menikam T juga, tapi kalau dibaca itu menjadi I. Terkecuali epsilon yang seperti ini, itu sudah pasti E. Kalau yang ini, kalau kita tulis dua secara Romawi, biasanya kita tidak bisa tulis I, karena itu akan berbeda. Kita harus tulis E, ya, Kristotis. Jadi Kristotis itu, ya, jadi tema adalah Kristotis, kemurahan hati. Ya. Jadi kemurahan hati ini bukan kita milik sendiri, ini karena Tuhan memberikan kepada kita. Jadi kemurahan hati itu memberikan warna bagi orang-orang percaya untuk bertindak, berbuat, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau Kristotis ini atau kemurahan hati ini berasal dari Roh Allah yang membuat kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Matius 9 ayat yang ke-13, yang kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi di sini kalau kita melihat konteks ini bagaimana murid-murid mendapatkan kecaman dari orang-orang hebat pada waktu itu, dari orang-orang Farisi. Mengapa Yesus itu makan dengan orang-orang berdosa? Kan katanya dia suci, katanya dia benar, katanya dia penuntun, katanya dia membimbing, katanya dia pemimpin. Kok malah orang berdosa ditemani? Ya. Jadi itu sebabnya
Dikatakan oleh Yesus, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Orang Israel kan suka melakukan, aku mau bayar perpuluhan, aku berdoa berpuasa, aku ya suka memberi ini dan itu yang dia agungkan. Tapi belas kasihan yang datangnya dari hati, untuk tidak menjudge orang lain, untuk tidak menghakimi orang lain. Judge not that you be not judge. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. For with judgment you judge, you will judge. Karena kamu ukuran hal yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. With measure you use, it will be to you. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu juga akan dipakai kepada. Jadi buang judgmental itu, buang judgmental itu, hal-hal yang suka menghakimi, buang itu dari hidup kita. Jangan pertahankan itu. Nggak perlu. Ya. Orang berdosa itu perlu diselamatkan. Bukan itu karena kita orang-orang Farisi, lalu kita imam-imam, lalu merasa lebih hebat dari mereka. Makanya Tuhan katakan, bukan orang sakit yang memerlukan dokter, yang sakit memerlukan dokter. Iya, demikian maksud Tuhan, supaya kita tidak menghakimi orang lain. Tuhan datang bukan mencari orang benar, tapi Tuhan datang untuk mencari orang berdosa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, buang itu judgmental itu. Yang suka menghakimi itu. Tapi mari belas kasihan Tuhan. Kenapa? Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Dia memiliki belas kasihan. Dan dia pelaku belas kasihan. Lalu menolong dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Baca di dalam Markus 1:47. Orang sakit kusta ini berkata, Tuhan, kalau Engkau mau, Kau bisa menyembuhkan. Tuhan bilang begini, aku mau. Dan jadi ketemu. Kenapa? Alkitab katakan dia tergerak oleh belas kasihan. Nah, kalau kita tergerak oleh belas kasihan, ya bukan berarti kita membiarkan dosa, bukan. Tapi justru karena mereka berdosa, kita terangkan firman Allah kepada mereka supaya mereka mendapatkan anugerah Allah. Kalau soal mereka menolak itu soal lain, ya, soal lain. Tetapi bahwa belas kasihan Allah itu harus kita tabur. Dan apa yang membuat belas kasihan Allah itu? Yaitu roh Allah yang ditanamkan dalam hati kita untuk berbuat belas kasihan. Dan kita mau membawa kabar sukacita, Injil, kabar baik itu kepada orang, supaya mereka juga mendapatkan sesuatu sama seperti kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Mereka juga ketika kita menerangkan firman Allah, mereka juga dapat mengerti. Yesus itu kan dalam 3 hal. Dia preaching, teaching, and healing. Dia preaching itu menyampaikan hal-hal yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat. Yesus adalah jalan keselamatan, itu mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Dia pemilik surga, menurut iman orang Kristiani, itu mutlak, tidak dapat diganggu oleh siapapun. Kalau keselamatan hanya ada padaku, itu mutlak. Itu preaching. Itu dia preaching. Berkhotbah. Kalau teaching, itu di mana dia menerangkan kenapa itu menjadi sesuatu yang mutlak. Kita mengerti. Dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk yakin sepenuhnya. Dan kemudian healing. Dia menyembuhkan. Bukan hanya dia menyembuhkan sakit penyakit. Dia juga menyembuhkan jiwamu, rohmu yang sakit itu. Yang dimana engkau rusak hubunganmu dengan Allah. Rohmu tidak berkomunikasi dengan Allah. Dengan engkau menerima Yesus, engkau diperbaiki. Kerusakannya diperbaiki. Dan dia sembuhkan rohani, dia sembuhkan jiwa. Sehingga engkau mengerti. Dan kemudian engkau mendapatkan kelepasan. Tubuhmu kalau sakit, dia bisa sembuhkan. Haleluya. Lalu kemudian dikatakan, itulah yang membawa belas kasihan Tuhan itu. Makanya dia preaching, teaching, and healing. Ya,
Itu karena dia membawa belas kasihan kepada dunia. Harapan saya kita belas kasihan Tuhan ada pada kita. Lalu kemudian melakukan apa yang baik dengan kasih Kristus. Jadi kasih kita itu tidak boleh berpura-pura. Kasih kita itu harus tulus, harus murni. Dan kasih kita itu harus kita lakukan dengan baik. Jangan kita melakukan kejahatan. Jangan ada tipu muslihat. Jangan ada pencitraan. Jangan ada tipu muslihat di situ. Tapi dengan baik. Dengan penuh kasih. Sebagaimana Roh Kudus telah berikan kita. Kristotisnya itu. Coba. Kristotisnya itu. Ketika dia sudah memberikan Kristotisnya kepada kita, kemurahan hatinya, ya mari kita pelihara. Karena kita katakan, engkau tidak akan bisa bermurah hati kalau Tuhan tidak berikan. Dan ada yang sampai itu menjadi karunia. Wow. Ya, itu nama Tuhan kalau orang sudah sampai di situ. Tahap itu. Lalu kemudian dikatakan, yang ketiga, Kristotis itu juga melakukan apa yang baik dan benar. Jadi dia melakukan apa yang baik dengan kasih Kristus. Dia melakukan apa yang baik dan benar. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-4 bagaimana Hizkia yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam setia, hidup dalam tulus hati atau murni, benar di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan apa yang baik. Dan ketika dia divonis mati oleh Tuhan, ya, kemudian dia memalingkan badan ketika si Yesaya disuruh menyampaikan bahwa dia tidak akan sembuh, dia akan mati, dan dia nangis begitu luar biasa. Dan ketika Tuhan dia berargumentasi di hadapan Tuhan, orang lain tidak tahu, orang lain tidak dengar, tapi Tuhan mendengar. Dan kemudian masih di peraturan tengah, Tuhan sudah suruh kembali, aku akan menyembuhkan. Perjanjian dia 15 tahun. Walaupun kalau kita baca dalam 2 Tawarik 32, 24, 25, di sana dia tidak tahu berterima kasih. Hampir-hampir saja Tuhan menghukum dia karena merasa dia sudah disembuhkan, dia ditolong oleh Tuhan, diperpanjang 15 tahun, seolah-olah dia bisa memerintah Tuhan. Bisa. Jadi bisa bersuka sesuka-sukanya. Tapi Tuhan langsung murka. Dan dia untungnya dia datang merendahkan hati dengan orang Israel pada waktu seluruh Israel yang merendahkan diri di hadapan. Dan pada akhirnya Tuhan menjauhkan hukum itu. Dan dia tidak ditimpakan kepada masanya, tapi ditimpakan kepada masa anak. Itu sesuatu yang tidak fair sebenarnya. Tadi karena si Hizkia katakan iya aja. Yang penting aku masih hidup di besar. Artinya mau saya katakan begini. Ketika engkau hidup di dalam kemurahan hati Allah, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, Tuhan punya alasan, kita punya alasan untuk berargumentasi kepada Tuhan. Sesulit apapun hidup ini, ketika kita mengatakan argumentasi kita yang hidup dengan fakta-fakta, saya yakin dan percaya apa yang dialami oleh Hizkia bisa kita alami dalam hidup ini. Karena apa? Tuhan tidak pernah lupa terhadap firman-Nya. Dan itulah sebabnya mari kita senantiasa bersama dengan Tuhan supaya kita memiliki kemurahan hati dari Tuhan, sehingga kemurahan hati itu membawa doa-doa kita, perjalanan hidup kita kepada keberhasilan. Kalau ada hal-hal yang di luar rencana kita, Tuhan dengan segala hal bisa kita berargumentasi, berperkara dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan, mari berperkara dengan. Dan kalau kita berperkara dengan Tuhan, bawa hal-hal yang baik dari hidupnya, bawa hal-hal yang manis dari hidupnya. Jangan mau berperkara dengan Tuhan, hidupmu dalam dosa, dalam kejahatan, dalam penipuan, ya sudahlah, nggak usah. Akan gagal total itu ya. Tapi kalau engkau memiliki hidup seperti Hizkia ini, maka Tuhan akan mempertimbangkan sebagai sesuatu yang layak untuk menerima segala hal dari dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan berada dalam hidup kami, dan kami senantiasa menikmati segala pertolongan Tuhan, menikmati sebagai kebaikan Tuhan, dan kemurahan hati Tuhan terus tertanam kuat oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih.
Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka yang sakit dalam nama segala sakit penyakit mereka ampun. Keluar! Dan Engkau menyembuhkan mereka, menolong mereka. Dan kalau engkau sedang dalam keadaan gundah gulana, masalahmu banyak, persoalanmu banyak, penderitaanmu banyak, datang kepada Tuhan dan arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Kami tidak tahu persoalan mereka, masalah mereka, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir untuk menolong hamba-hamba yang dalam keadaan menderitakah, dalam keadaan susahkah, dalam keadaan sulitkah, dan kami telah melihat Engkau bagaimana menolong Yusuf, bagaimana Engkau menolong misi Ayub, bagaimana Engkau menolong Sadrak Mesa, itu bagaimana Engkau menolong Daniel, Daud, dan lain sebagainya, dan Yosafat. Oh Tuhan, terima kasih. Dan itu sebabnya kami bangga memiliki Allah, sebab firman berkata, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa malam ini, kita kami tidur, Tuhan memberkati kami dan memberikan kekuatan menjadi hikmah kuatmu, salommu bagi kami, yaitu dimana kuatmu, yaitu kekuatanmu, kuasamu, kemampuanmu, energimu, sehingga keberadaan dan salommu Tuhan. Dan di mana salomnya Tuhan itu kami nikmati juga damai sejahtera Tuhan, welfare-nya Tuhan, sejahtera Tuhan, accomplishment-nya Tuhan, kesempurnaan Tuhan, dan juga Tuhan kami nikmati health-nya Tuhan, kesehatan baik jasmani rohani. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila kita mau tidur, jangan lupa berdoa, baca firman Allah, dan segala kesulitan mungkin kita sampaikan kepada Tuhan, dan juga senantiasa hidup kesehatan. Dan jangan lupa merenungkan firman Allah yang berkatakan firman Allah 1-2 ayat dalam hidupnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.